Baca buku nyindir Jokowi, Anies babak belur dihajar netizen. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mungkin Anies sudah kehabisan ide, padahal kebutuhan untuk tetap eksis itu makin besar. Sejalan dengan deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP dan keramaian media yang menyertainya. Saat ini pencapresan Ganjar oleh PDIP dan bagaimana manuver partai-partai lain seperti Gerindra, Golkar, PKB, dan PPP jadi perhatian media dan publik. Sementara koalisi perubahan yang sudah tanda tangan piagam tapi belum juga deklarasi capres, beritanya mulai tenggelam, termasuk Anies sendiri. Eksistensi di depan publik itu sangat penting buat yang mau nyapres. Anies dengan safari politiknya sudah tidak terlalu menarik perhatian publik. Apalagi ketika di Surabaya, kabarnya sepi dari perhatian warga. Anies semakin terancam. Kota Jakarta yang pernah dia pimpin pun tidak terlalu berpihak pada Anies. Di sana sudah ada Heru Budi dengan berbagi gebrakannya yang akhirnya jadi berita-berita di media. Anies pun mencoba cara lama. Ini sudah pernah dia lakukan dulu ketika masih jadi gubernur DKI. yakni sok membaca untuk menyindir. Kita mundur dulu ya ke bulan November 2020. Waktu itu Habib Rizik Syihab baru kembali ke Indonesia dari Arab Saudi. Waktu itu muncul wacana poros baru dalam dunia politik tanah air, yakni poros Habib Rizik, Anies, Yusuf Kala atau JK. Seakan Habib Rizik ini merupakan kekuatan besar yang dapat mengalahkan pemerintahan Presiden Jokowi. Namun kemudian Habib Rizik kena kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait kehadiran ribuan massa di acaranya di Petamburan. Lalu ada pula kehebohan yang disukai publik, jadi ketika TNI turun tangan mencopot baliho-baliho raksasa yang memasang foto Habib Rizik. Lewat akun media sosialnya, Anies kemudian memajang foto dirinya membaca sebuah buku berjudul How Democracy Die. Seakan menyindir soal kriminalisasi dan pemerintah yang otoriter. Ya, menyindir ke arah kasus yang menjerat Habib Rizik Syihab. Sindiran ini cukup menarik perhatian publik. Para pendukung Anies langsung bersorak mengeluh-elukan keberanian Anies menyindir pemerintah. Citra Anies pun terangkat gitu. Nah, sekarang Anies mencoba untuk mengulang kesuksesan strategi itu. Mungkin karena sudah kepepet ya, habis ide, sementara kebutuhan buat tetap eksis sebagai capres yang mengusung perubahan makin mendesak. Jadilah strategi membaca buku ini dipakai lagi. Lewat akun media sosialnya, Anies mengunggah foto dirinya duduk di pinggir pantai sambil membaca buku yang berjudul Principles for Navigating Big Debt Crisis. Isu utang luar negeri memang kerap dimainkan oleh para lawan politik Presiden Jokowi, misalnya oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Beberapa kali AHY bersuara soal utang luar negeri. Saya masih menunggu entah kapan AHY bisa bertemu dan berdebat dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Saya ingin tahu aja apakah AHY bisa mempertanggungjawabkan segala kritikannya soal utang itu. Nah, Anies sepertinya mengikuti jejak AHY untuk ikut mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi lewat utang luar negeri ini. Namun dengan cara sok menyindir dengan membaca buku yang mengulas tentang krisis yang disebabkan oleh utang yang jumlahnya besar. Namun apa yang terjadi? Para netizen malah membanjiri postingan Anies itu dengan satu hal yang telak balik menampar Anies, yaitu soal utang yang dia buat sendiri. Pertama, bahwa 80% anggaran pembangunan Stadion JIS kebanggaan Anies adalah hasil ngutang dari pemerintah pusat. Kedua, soal utang piutang antara Anies dengan Sandiaga Uno yang jumlahnya diduga mencapai 92 miliar rupiah. Komentar-komentar para netizen kebanyakan sangat negatif. Selain mengingatkan Anies soal dua utang itu, ada pula netizen yang menyamakan kondisi Anies saat ini dengan suasana sore sesuai foto Anies yang dibagikan itu, yakni meredup dan tenggelam. Ada juga yang mempertanyakan bagaimana cara Anies membaca jika situasi cahaya sesuai foto itu sangat kurang dan cenderung gelap. Kayak gitu gimana bisa baca ya? Gelap-gelapan. Seakan terbongkar bahwa foto Anies membaca buku itu hanya kegayaan saja alias pencitraan. Tanpa dia benar-benar baca bukunya, sekedar memamerkan judul bukunya saja. Yang tentunya akan dipahami sebagai upaya Anies menyindir pemerintahan Presiden Jokowi terkait utang luar negeri. Dan banyak lagi komentar jelek para netizen ya. Bahkan di postingan media yang memberitakan postingan Anies itu juga dipenuhi dengan komentar jelek para netizen. Ada ratusan komentar para netizen di sana, seakan kekurangan tempat untuk mengecam Anies. Artinya, Anies harusnya paham dong, bahwa jika dia menyentil atau menyindir soal utang, maka peluru itu akan berbalik arah ke dia sendiri.
senjata makan tuan. Stadion Jis yang selalu dijadikan sebagai simbol prestasi Anies sekarang sudah terbongkar habis beruk-beruknya. Dari biaya pembangunan hasil ngutang sampai infrastruktur yang tidak siap, hingga mahalnya biaya sewa dan biaya operasionalnya. Sampai-sampai Ketua DPRD DKI Jakarta mengeluarkan komentar kocak terhadap biaya operasional yang sangat besar ini, yakni 220 miliar rupiah per tahun. Sampai dibilang babi ngepet juga gak bakal dapat segitu. Siapa yang mau sewa lagi kalau aksesnya susah dan malah bikin pengalaman horor seperti selepas konser Dewa 19 waktu itu. Nah, biaya-biaya besar itu harus ada, lalu utang ke pemerintah pusat juga harus dibayar. Siapa yang bayar? Anies gak bakal mau tahu, gak tanggung jawab dong. Apakah begini kualitas seorang calon presiden? Utang yang satu lagi lebih parah lagi. Utang yang jumlahnya mencapai 92 miliar rupiah itu dianggap lunas oleh pihak Anies. Namun ternyata bagi Sandiaga Uno belum selesai dan baru selesai setelah diikhlaskan oleh Sandiaga. Soal utang ini belum selesai loh, seiring dengan adanya rencana Sandiaga untuk bergabung ke PPP setelah keluar dari Gerindra. Soal utang piutang ini diungkap lagi oleh petinggi PPP ketika bicara soal peluang Anies berpasangan lagi dengan Sandiaga di Pilpres 2024. Petinggi PPP menyebut peluang itu tidak akan terjadi. Alasan utamanya karena ada masalah utang piutang antara Anies dengan Sandiaga. Ini disampaikan pada hari Kamis lalu, tanggal 27 April. Baru beberapa hari yang lalu, artinya soal utang pada Sandiaga ini bakal terus diungkap dan diungkap oleh siapapun yang jadi lawan politik Anies. Nah, gimana dong? Anies selamanya tidak akan bisa mengkritik utang pemerintah kalau utang-utangnya sendiri tidak mau diungkap lagi dan lagi. Susah dong ya, jadi perangkap dong ya. Begitulah urusan utang-utang. Kura-kura emang juara. Bagaimana menurut Anda?